Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang termokimia part 2 ya, bagian kedua. Di pembahasan ini kita akan membahas tentang apa itu reaksi eksoterm dan apa itu reaksi endoterm, kemudian dan jenis-jenis entalpi ya, atau perubahan entalpi. Oke, jadi reaksi kimia berdasarkan hubungannya dengan kalor, berdasarkan hubungan dengan reaksi kimia dalam termokimia ini itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu reaksi eksoterm sama reaksi endoterm. Jadi reaksi eksoterm itu reaksi yang melepaskan kalor. Ingat ya, reaksi yang melepaskan kalor atau reaksi yang menghasilkan energi. Jadi reaksi eksoterm ini kejadiannya di mana panas mengalir dari sistem ke lingkungan. Jadi dia melepaskan, kan, jadi yang bereaksi adalah sistem. Dan kemudian sistem akan melepaskan kalor kemana? Ke lingkungan. Nah, terus di sini entalpi reaktan itu lebih besar daripada entalpi produk. Ya, sehingga nanti perubahan entalpinya bernilai negatif. Kenapa negatif? Karena entalpi produk, karena untuk menentukan delta H atau perubahan entalpi itu entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Jadi kalau entalpi produknya lebih kecil daripada entalpi reaktan, maka hasilnya minus. Ya, jadi delta H-nya ditandai dengan tanda minus seperti ini. Ya. Nah, suhu awalnya lebih besar daripada suhu awalnya lebih kecil daripada suhu air. Jadi kalau reaksi eksoterm itu ditandai biasanya suhunya meningkat. Ya, jadi suhunya akan meningkat. Jadi awalnya rendah, kemudian lama-lama meningkat. Jadi suhu sekitarnya akan lebih tinggi daripada suhu awal. Nah, reaksi eksoterm ini contohnya reaksi apa? Reaksi eksoterm rata-rata adalah reaksi pembakaran. Nah, contohnya di sini ada karbon bereaksi dengan oksigen, ya. Jadi reaksi pembakaran itu pasti reaksinya dengan oksigen, membentuk CO2. Nah, perubahan entalpinya atau kalor yang dilepaskannya itu adalah sebesar 393,4 kJ per mol. Ya, jadi perubahan entalpinya tandanya dengan tanda minus. Artinya reaksi ini adalah reaksi eksoterm. Kemudian reaksi endoterm. Jadi kalau eksoterm tadi reaksinya melepaskan kalor, reaksi endoterm reaksi yang menyerap kalor. Jadi reaksi ini memerlukan energi. Nah, reaksi endoterm itu kejadiannya di mana panas diserap oleh sistem ke lingkungan. Ya, panas diserap oleh sistem ke lingkungan. Nah, kalau contoh mudahnya atau contoh sederhananya itu contohnya kalau kita meletakkan es batu di meja terbuka gitu, di ruang terbuka, itu es batu itu melakukan reaksi endoterm. Kenapa endoterm? Karena es batu kan lama-lama mencair ya. Kenapa mencair? Karena es batu itu menyerap kalor dari udara di sekitarnya, sehingga lama-lama suhunya akan naik dan dia mencair. Oke, nah kalau reaksi endoterm entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan. Kamu lihat di bagian ini ya, di diagram ini. Jadi di diagram ini kalau tadi di eksoterm itu entalpi produk ya adanya di bawah, kalau ini entalpi produk adanya di atas. Jadi entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan. Perubahan entalpi rumusnya adalah entalpi produk dikurang entalpi reaktan, sehingga kalau entalpi produknya lebih besar daripada entalpi reaktan maka hasilnya positif. Ya, jadi perubahan entalpi ini lebih besar dari 0, ya, artinya positif. Kemudian suhu di sekitarnya turun. Ya, suhu di sekitarnya turun. Jadi kalau misalkan kalau reaksi eksoterm itu endoterm itu di sekitarnya malah suhunya
turun gitu. Di lingkungan itu suhunya akan turun. Sebaliknya sistem suhunya akan naik. Oke, ini contohnya hidrogen bereaksi dengan iodin, ya, gas iodin menghasilkan asam iodida, ya, gas yang berbentuk gas. Ya, dia memerlukan, pada reaksi ini memerlukan kalor sebesar 51,9 kJ per mol. Oke, nah ini adalah diagram energi dari eksoterum dan endoterum. Ya, jadi garis vertikal adalah energi, garis horizontal adalah proses reaksi. Nah, ini reaktan ya, awal reaksi, kemudian mencapai puncak reaksi sehingga sampai menghasilkan produk, ya, sampai reaksinya selesai menghasilkan produk yang nyata. Nah, kalau pada reaksi eksoterum, energi aktivasinya itu seperti ini ya. Jadi energi aktivasi itu energi minimum yang diperlukan suatu reaksi ketika dia bereaksi. Nah, reaksi aktivasi itu dimulai dari awal reaksi sampai dia mencapai puncak reaksi, seperti ini. Ya, jadi awal reaksinya kalau eksoterum, ingat reaktan itu ada di atas, produk ada di bawah. Ya, tadi kalau reaksi eksoterum, reaktan di atas, produk di bawah, atau entalpi reaktan lebih besar daripada entalpi produk. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau yang dihasilkannya yang ini, ya, dari mulai reaksi sampai hasil terjadinya terbentuknya produk. Kalau energi aktivasi ini dari awal reaksi sampai puncak reaksi, gitu ya. Itu harus dibedakan. Ya, nanti biasanya dalam soal pasti ada diagram seperti ini. Nah, kamu biasanya disuruh menentukan mana energi aktivasi. Misalkan energi reaktannya di sini 100 kJ, kemudian produknya misalkan 20 kJ. Kemudian di sini puncak reaksinya ini mencapai misalkan 800 kJ. Kira-kira energi aktivasinya berapa? Energi aktivasinya ya dari 100 kJ sampai 800 kJ. Ya, jadi 800 dikurang 100 berapa? 700 kJ. Kemudian kalor yang dihasilkannya berapa? Dari 100 sampai ke 20, atau dari 20 sampai ke 100. Itu berapa? Itu perubahannya adalah dia melepas kalor sebesar 80 kJ. Nah, sedangkan diagram yang di endoterum ini, entalpi reaktan itu lebih kecil daripada entalpi produk. Ya, jadi maka energi aktivasi, ya tadi energi aktivasi itu dimulai dari awal reaksi sampai puncak reaksi. Nah, di sini misalkan reaktannya itu 100 kJ, kemudian produknya 150 kJ, kemudian puncak reaksinya misalkan 500 kJ. Nah, berarti energi aktivasinya dimulai dari reaktan 100 sampai 500. Jadi energi aktivasinya berapa? Energi aktivasinya adalah 400. 500 dikurang 100. Kemudian kalor yang diserapnya berapa? Nah, misal tadi produk itu tadi energi entalpinya adalah 150 kJ. Berarti dari 100 ke 50 berarti kalor yang diserap adalah 50 kJ. Ya, jadi kamu perhatikan ya diagram ini, perbedaan antara reaksi eksoterum sama endoterum. Yang terpenting perbedaannya nih di sini dulu. Reaktannya kalau eksoterum di atas atau lebih besar, produknya di bawah atau lebih kecil. Sedangkan endoterum entalpi reaktannya lebih kecil atau di bawah, sedangkan entalpi produknya lebih besar. Oke. Perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar itu perubahan entalpi reaksi yang diukur pada temperatur 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer yang disepakati sebagai perubahan entalpi standar. Gitu ya. Atau temperaturnya adalah 0 derajat Celcius.
Jadi seperti itu. Nah, kemudian persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang dilengkapi dengan harga perubahan entalpi, ya, delta H. Jadi kamu udah lihat kan tadi di contoh eksoterm dan endoterm. Jadi di ujung reaksi pasti ada, kalau ada persamaan reaksi termokimia, di ujung reaksi pasti ada nilai delta H atau perubahan entalpi. Nah, persamaan termokimia selain menyatakan jumlah mol reaktan dan jumlah mol produk, juga menyatakan jumlah kalor yang dibebaskan atau diserap pada reaksi itu dalam satuan kilojoule atau dalam satuan molar kilojoule. Nah, seperti ini nih ya persamaan termokimia. Jadi persamaan termokimia. Jadi kalau ini reaksi penulisan reaksi kimia biasa, cuma ada tambahannya di sini, ada harga delta H atau perubahan entalpi. Nah, perubahan entalpi ini, harga delta H ini menyatakan berapa kalor yang diserap atau berapa kalor yang dilepaskan dari suatu reaksi tersebut. Nah, kalau tandanya positif artinya di sini reaksinya terjadi penyerapan kalor. Kalau tandanya negatif berarti reaksinya terjadi pelepasan kalor. Oke, jenis-jenis perubahan entalpi standar. Ya, yang pertama adalah entalpi pembentukan standar. Lambangnya adalah delta HF. Ya, ini delta HF ya. Jadi entalpi pembentukan standar itu apa sih? Entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi untuk membentuk mol, ya, 1 mol senyawa, ya, ini terbalik, 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada kondisi standar. Tadi pada kondisi standar berarti suhunya 298 Kelvin dan tekanannya 1 atm, atau suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atm. Itu ya. Ya, jadi reaksi pembentukan adalah reaksi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar, kan, suhu 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atm. Nah, yang harus diperhatikan bahwa di entalpi pembentukan standar atau reaksi pembentukan standar itu reaktannya adalah unsur-unsur. Unsur-unsur itu seperti apa? Ya, atom yang sendiri atau atom yang berbentuk molekul tapi sejenis, ya, kayak diatom, poliatom tapi sejenis, O2, H2, ya, S8. Nah, itu unsur-unsur. Nah, sedangkan produknya adalah senyawa. Ya, kalau senyawa berarti sudah berbeda atom dalam satu molekul. Tuh. Ya, jadi yang harus diperhatikan reaktannya adalah unsur-unsur, produknya adalah senyawa. Kemudian namanya entalpi pembentukan berarti ada yang dibentuk. Nah, berarti tokoh utamanya adalah produk, ya, sesuatu yang dibentuk. Nah, maka koefisien produknya harus 1. Kalau ada kata-kata standar, maka koefisiennya harus 1. Ya, tidak boleh lebih dari 1 atau kurang dari 1. Oke, contohnya seperti ini. Ini adalah reaksi pembentukan standar dari H2O, ya, air. Jadi pembentukan 1 mol air. Jadi ini tokoh utamanya H2O ya. Jadi H2O ini koefisiennya 1. Kalau 1 koefisien tidak tertulis ya. Maka koefisien yang lain boleh lebih dari 1, ya boleh kurang dari 1. Yang terpenting ini si tokoh utama ini koefisiennya harus 1. Oke, di sini reaksi pembentukan itu terbentuk dari gas hidrogen dan gas oksigen. Gas hidrogen dan gas oksigen adalah unsur-unsur. Nah, H2O adalah senyawa. Nah, pada reaksi ini terjadi pelepasan kalor sebesar 286 kJ per mol. Nah, kemudian ada lagi, ini adalah reaksi pembakaran, bisa juga reaksi pembentukan CO2. Jadi terbentuk dari 1 mol CO2 itu terbentuk dari karbon dan juga oksigen, gas oksigen. Pada reaksi ini melepaskan kalor sebesar 393 kJ per mol. Selanjutnya,
entalpi penguraian standar, ya, lambangnya adalah delta HD, ya, delta HD. Jadi entalpi penguraian standar ini adalah reaksi entalpi itu kebalikan dari entalpi pembentukan. Nah, kalau pembentukan tadi, pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya, penguraian adalah ya penguraian senyawa menjadi unsur-unsurnya atau kembalinya senyawa ke unsur dasarnya. Nah, maka kalau tadi entalpi pembentukan misalkan ada yang minus, dibalik maka perubahan entalpinya menjadi positif, gitu. Nah, entalpinya jadi berbalik, misalkan dari negatif menjadi positif, dari positif menjadi negatif. Oke, untuk reaksi penguraian atau entalpi penguraian standar ini yang harus diperhatikan adalah reaktannya senyawa, produknya adalah unsur. Jadi kebalikan, kalau tadi reaktannya adalah unsur-unsur, produknya senyawa, ini reaktannya senyawa, produknya unsur. Ingat, pokok utamanya adalah senyawa. Maka karena reaksinya kebalik, jadi senyawanya ada di sebelah kiri sebagai reaktan, maka koefisien reaktan itu harus 1. Nah, contohnya seperti ini. Tadi reaksi pembentukan adalah terbentuk dari H2 dan O2 membentuk H2O. Nah, ini sekarang kita balik reaksi penguraian, maka H2O diuraikan menjadi H2 dan O2. H2-nya koefisiennya 1, ya, reaktannya koefisiennya 1, maka yang lainnya boleh lebih dari 1 atau kurang dari 1. Kemudian produknya, ya, ini adalah unsur hidrogen dan oksigen. Nah, tadi kalau di reaksi pembentukan standar perubahan entalpinya negatif, maka di penguraian standar perubahan entalpinya menjadi positif. Oke, kita lanjut. Ini yang ketiga, ya. Jadi yang ketiga adalah entalpi pembakaran standar, lambangnya adalah delta Hc. Jadi entalpi pembakaran standar ini adalah perubahan entalpi ketika 1 mol zat, ya, 1 mol materi, 1 mol senyawa dibakar habis menggunakan oksigen pada kondisi standar. Jadi reaksi pembakaran reaksi suatu zat yang bereaksi dengan oksigen, ya. Nah, zat tersebut, ya, zat yang bereaksi dengan oksigen ini koefisiennya harus 1. Ingat, ya, koefisien zat yang bereaksi dengan oksigen ini koefisiennya harus 1. Nah, oke, contohnya di sini adalah reaksi pembakaran C2H4. C2H4 ini adalah etena, bereaksi dengan oksigen membentuk 2 karbon dioksida dan 2 molekul air. Ya, ingat, koefisien zat yang bereaksi dengan oksigen atau zat yang dibakar ini koefisiennya 1. Ya, yang lainnya boleh lebih dari 1 atau kurang dari 1. Intinya tokoh utama itu koefisiennya harus 1. Oke. Nah, pada entalpi pembakaran standar biasanya itu delta H-nya pasti negatif. Ya, kenapa negatif? Karena reaksinya rata-rata adalah reaksi eksoterm. Ya. Kalau reaksi pembakaran kan pasti suhu sekitar akan yang tadinya normal kemudian akan panas, akan naikkan suhunya. Kayak kita membakar kayu gitu, ya, api unggun gitu, ya. Sebelum apinya nyala kan pasti kita akan merasa dingin gitu suhu. Pasti, apalagi kalau kita bakar api unggunnya malam, ya, sebelum menyalakan pasti suhu udara di sekitar itu pasti dingin. Nah, ketika api unggun itu nyala, maka suhu udara di sekitar api unggun pasti akan terasa hangat gitu. Jadi lingkungan itu suhunya akan meningkat. Nah, kemudian delta Hc ini digunakan untuk menilai kandungan energi bahan bakar atau makanan. Nah, tadi udah saya jelasin bahwa entalpi pembakaran standar ini adalah reaksi eksoterm dan selalu melibatkan oksigen di dalam reaksi tersebut, gitu, ya. Jadi inilah jenis-jenis
entalpi dan perubahan entalpinya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami dan bisa mengikuti materi di selanjutnya. Ya, karena kamu harus paham dulu nih tentang jenis-jenis perubahan entalpi, baru kamu bisa mengikuti di materi selanjutnya, karena nanti akan ada perhitungan untuk menentukan besar kalor yang dihasilkan atau yang diserap oleh suatu reaksi. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan agar kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.